Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Jagologi. Jago review komik lokal, anjay. Yang tiap hari bahas tentang komik lokal. Buat kamu yang tertarik sama dunia komik lokal yang semakin tumbuh ini, wajib banget subscribe channel ini dan follow Instagram Jagologi ya. Oke, di akhir tahun ini saya mau ngucapin selamat tahun baru buat teman-teman. Semoga yang diharapkan di tahun sebelumnya sudah terlaksana. Atau kalaupun belum terlaksana, semoga diberikan jalan yang terbaik ya. Amin. Nah, di video kali ini, mumpung suasana akhir tahun ya kan, saya mau coba merecap apa saja hal-hal yang terjadi di tahun 2025 ini, terutama yang sudah Jagologi saksikan gitu ya. Tentunya masih seputar dunia komik lokal ya teman-teman. Di tahun 2025 ini, Jagologi sudah mengupload konten tentang komik lokal sebanyak 340 konten ya teman-teman. Mungkin lebih. Cukup banyak karena Jagologi tiap hari bikin konten. Terutama di IG ya. Paling ada bolong-bolong dikit kalau saya sakit gitu ya. Itu biasanya saya libur dulu. Tapi kenapa sih saya bela-belain tiap hari repot-repot gitu ya. Bikin konten komik lokal yang audiensnya masih dikit. Padahal kalau kontennya tentang kuliner atau fashion atau otomotif misal ya, dengan konsistensi yang saya miliki ini, kayaknya sekarang saya udah dapat endorse dari brand deh. Bisa tuh dapat duit dari konten ya kan. Jawabannya adalah tidak lain tidak bukan karena saya cinta sama dunia komik ini. Saya pengen komik lokal terus tumbuh dan kontribusi saya yang berikan adalah mewartakan atau memberitakan keberadaan komik lokal itu sendiri. Gitu teman-teman. Kalian percaya nggak? Selama 2025 ini saya membaca sekitar 150 lebih komik lokal teman-teman. Jujur saya juga agak kaget. Karena ternyata jumlahnya banyak banget. Ini mah fix sih, saya harus jadikan duta baca komik lokal ya kan. Ya, kalau teman-teman mau tahu judul komik lokal yang udah saya baca itu apa aja, cek aja di sini ya. Nah, banyak tuh. Mulai dari genre aksi, horror, romance, sampai slice of life ya. Udah saya cicip semua ternyata teman-teman. Dari 150 lebih judul baru komik lokal itu, punya komik lokal terfavorit gak Kang? Nah, oh ya ada dong. Tapi nggak akan saya sebutin satu doang ya, soalnya banyak yang bagus. Bingung milihnya kalau cuman satu mah ya. Jadi komik favorit yang terbit 2025 versi saya adalah... Yang pertama adalah Princess Gasoline, karya Andy RD. Ceritain tentang seorang putri yang bernama Gasoline. Kalau biasanya seorang putri itu digambarkan sebagai sosok yang cantik, anggun gitu kan. Terus menunggu cinta sejati yang datang lalu bahagia selamanya, ya kan? Nah, putri yang satu ini justru kebalikannya. Ia malah milih pengen jadi penyihir yang ingin membakar segala hal. Let's go. Ya, saya suka komik ini karena penceritaannya yang runtut dan tuntas. Sebetulnya premise deconstruction atau archetype flip atau grimdark di zaman sekarang itu udah lumrah ya teman-teman. Jadi nggak unik lagi. Nah, Princess Gasoline ini mengangkat premis yang macam gitulah. Tapi ceritanya bikin saya nempel terus. Intinya komik ini nggak cuma ngejual konsep dasar, tapi juga ngejual storytelling yang kuat. Nah, alasan subjektif lainnya adalah komik ini menurut saya cocok sih untuk ekosistem komik lokal saat ini ya. Komiknya one shot. Ceritanya tuntas, tapi kalau misalnya komik ini mau dibuat sequel misal, ceritanya masih bisa banget buat dieksplor. Gambarnya pun oke ya teman-teman, meski sekilas saya ngelihat stylenya kayak ini ya, Horikoshi ya, yang bikin Boku no Hero Academy ya, apa sih, Boku no Hero My Hero Academia, nah itulah pokoknya. Nah, terus, yang kedua, ini, When Life Give You Lemons, ya, dari Gaji to Gaji. Nah, ini komik yang paling banyak ngasih saya hiburan. Karena apa? Karena kocak, teman-teman. Komik ini tuh ceritain tentang karyawan biasa yang
yang kerja di sebuah perusahaan yang flow kerjanya itu ketat banget. Lembur tuh kayak udah jadi nama tengahnya gitu kan. Ya. Nah, biasanya yang namanya karyawan kalau butuh fokus biasanya didoping sama kopi biar melek terus ya kan. Ya, saya pun begitu. Nah, di tengah perjuangannya menyelesaikan deadline gitu ya, terus bertahan dari lembur gitu ya, tiba-tiba dia kena PHK. Let's go. Dia harus mikir lebih kenceng tuh, biar bisa menyambung hidup keluarganya. Nah, komik ini terbilang pendek dan ukurannya mini sih ya ini. Tapi dampaknya buat pembaca itu ngena banget teman-teman. Tentunya lebih ngena buat mereka yang sama-sama karyawan ya, yang mereka pasti bakalan ngerasa relate banget. Nah, yang saya suka dari komik ini yaitu jokes-nya yang absurd dan gak ketebak gitu ya. Kalau kamu pernah nonton SpongeBob, atau kalau di komik lokal itu ada komiknya si Timun Mas tapi blow on ya. Nah, kurang lebih jokes-nya itu mirip kayak gitu. Cuma kayaknya komik ini nggak bisa dibeli karena emang nggak dijual. Nggak ngerti sih alasannya kenapa. Kalau menurut saya sih mending jual aja ya, biar kita bisa ketawa bareng ya kan, let's go. Dan yang ketiga, yang terakhir kali ya, komik di waktu ini, ini baru saya review kemarin, baru saya baca ya. Ini karyanya Mas Matohak ya. Komik Slice of Life ini mengisahkan tentang Kevin, seorang mantan atlet sepak bola yang karirnya hancur. Kemudian ia kembali ke masa lalu untuk memperingati dirinya ketika remaja agar belajar investasi supaya kelak dia bisa kaya. Nah, di satu sisi komik ini seperti tamparan. Di satu sisi lain, komik ini juga mengajarkan kita untuk tidak menyesali apa yang sudah terjadi gitu ya, teman-teman. Komik ini benar-benar bisa menyentuh hati saya ketika baca, melalui dialognya, melalui plot ceritanya, melalui gambar yang sangat terasa emosionalnya. Apa ya? Mungkin kalau digambarkan lewat kata, komik ini terasa dewasa banget sih. Dewasa dalam arti cara bertuturnya ya teman-teman. Nah, meski dibumbui dengan fantasi, komik ini masih terasa sangat relate karena isu yang diambil adalah konflik batin pada orang umumnya gitu ya. Nah, itu dia ya teman-teman, komik terfavorit saya yang terbit sekitaran tahun 2025 atau ya yang saya baca di tahun 2025 ya teman-teman. Perlu diingat, ketiga komik ini mewakili saya pribadi sebagai pembaca komik ya teman-teman. Jadi di dalamnya pasti ada faktor selera dan subjektivitas. Nah, kalau komik lokal terfavorit kamu di tahun 2025 apa? Nanti tulis di komentar ya. Oh ya, tahun ini juga banyak pengumuman adaptasi komik lokal ke media lain, baik film atau game ya teman-teman. Beberapa komik lokal yang diangkat ke film diantaranya adalah Bandits of Batavia, terus Si Buta dari Gua Hantu, ada Oki dan Nirmala juga ya, terus ada Laba-Laba Merah sampai Taufan ya teman-teman. Dan yang sudah tayang ada Panji Tengkorak ya. Buat yang diadaptasi ke game juga ada, yaitu Si Buta dari Gua Hantu lagi-lagi, dan Klub Kurator Misteri yang nantinya bakalan berjudul Balada Para Penghuni Kapuk. Oh ya, malam ini banget Jagologi bakalan live bersama jagoan Kancil dan Kang Rian buat bahas adaptasi komik lokal ke media lain. Begitupun sebaliknya. Jadi, ayo jangan lupa nonton live nanti. Kasih tahu kamu paling excited sama project yang mana. Apa lagi ya? Oh ya, di tahun 2025 juga saya dapat pengalaman yang berharga karena untuk pertama kalinya Jagologi dapat table di Peskom ya teman-teman. Waktu itu Jagologi bikin gacha gratis dan ludes dalam waktu 1 hari. Let's go. Kemudian ada program biar kami review yang ternyata banyak banget yang ikutan. Jadi seru banget sih. Walaupun setelah itu saya sibuk 1 bulan, 2 bulan penuh gitu kan. Tapi gak apa-apa, itu beneran seru banget. Selain dapat tabel, saya juga berkesempatan menjadi moderator talk show di Peskom ya.
Meski jadwalnya padat banget, tapi asli itu seru banget dan penuh tantangan ya. Terus sempat juga jadi MC acara workshop koloni yang diadakan sama Koloni Gramedia. Sekalian nge-MC jadi dapat ilmu juga dari Bapak Ranger dan Mas Ahmad Fadli. Let's go. Aslinya saya itu introvert, pemalu banget. Jadinya pas ingat-ingat hal yang udah saya jalani sebagai jagologi ini terasa sangat luar biasa banget. Dan dari selama ini yang saya saksikan, komik lokal itu terus bertumbuh. Meski progresnya dikit-dikit, saya sih optimis ya, lama-kelamaan komik lokal bisa dikenal sama audiens umum dan dinikmati lebih banyak orang lagi. Oke, teman-teman. Kayaknya video kali ini cukup segitu saja. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Selamat tahun baru. Semoga tahun berikutnya komik lokal makin seru lagi. Jangan lupa like, subscribe, share video ini ke teman kamu ya. Dadah.